Selamat datang di channel pendidikan Meja Guru. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pidato persuasif. Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester Januari. Nah, setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan bisa memahami ciri-ciri teks pidato persuasif dan dapat mengidentifikasi jenis-jenis dari teks pidato persuasif. Nah, pidato persuasif itu adalah jenis pidato yang bertujuan untuk menarik perhatian para pendengar atau audiensi, memengaruhi serta sifatnya mengajak atau membujuk para pendengar supaya mereka menjadi yakin dan mau mengambil tindakan, bahkan melakukan sesuai dengan tujuan pidato tersebut. Nah, jadi upaya persuasif ini akan berhasil baik bila pesan yang disampaikan memiliki akibat sesuai dengan yang diharapkan. Nah, pesan tersebut dalam beberapa hal akan memengaruhi pilihan halayak atau masyarakat. Kemudian ciri-ciri dari teks pidato persuasif. Yang pertama, berusaha menjelaskan dan menarik kepercayaan pembaca. Nah, di sini menjelaskan sejelas-jelasnya. Kemudian yang kedua, berusaha menciptakan kesepakatan atau yang dimaksud di sini adalah penyesuaian melalui kepercayaan antara penulis dengan pembaca atau pendengar. Nah, kemudian lagi berusaha menghindari konflik. Konflik itu adalah permasalahan agar kepercayaan tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapat tercapai melalui pidato persuasif ini. Dan terakhir, menunjukkan fakta-fakta. Maksudnya di sini fakta dan data agar bisa menguatkan argumen atau pendapat atau dalil yang diungkapkan dalam teks pidato persuasif. Nah, berikutnya ini adalah penyampaian pidato persuasif itu mempunyai tujuan sebagai berikut. Ada 3 tujuannya. Yang pertama yakni pembentukan tanggapan. Pembentukan tanggapan di sini adalah membentuk cara halayak atau masyarakat memberi tanggapan. Nah, pembentukan dapat dilakukan baik halayak mengetahui banyak tentang suatu topik maupun tidak. Tetapi akibat pembentukan begitu terlihat saat halayak hanya mengetahui sedikit topik. Jadi tujuan penyampaian pidato persuasif ini halayak itu akan memberi tanggapan atau tidak, paham atau tidak terhadap pidato yang kita sampaikan. Nah, kemudian yang kedua tujuannya adalah penguatan tanggapan. Nah, penguatan tanggapan ini bertujuan sebagai penguatan tanggapan bagi sekelompok halayak untuk mengharapkan kesinambungan perilaku yang sedang berlangsung saat ini terhadap beberapa topik, gagasan, atau isu yang disampaikan pada pidato persuasif. Nah, yang terakhir adalah tujuannya pengubahan tanggapan. Nah, pada pengubahan tanggapan ini bertujuan sebagai pengubahan tanggapan bagi sekelompok halayak untuk mengubah perilaku mereka terhadap suatu konsep atau gagasan yang ada dalam teks pidato persuasif yang disampaikan. Nah, setelah kita mengetahui atau mengenal apa itu pidato persuasif, maka setelah ini kita akan mempelajari tentang jenis dari pidato persuasif. Jenis yang pertama adalah persuasi pendidikan. Persuasi pendidikan ini dipakai oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang pendidikan dan digunakan pastinya untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Contoh bisa dari seorang guru bisa menggunakan jenis persuasi ini untuk memengaruhi anak didiknya supaya mereka giat belajar, senang membaca, dan lain-lain. Berikut ini adalah contoh paragraf persuasi pendidikan.
Nah, di dalam kutipan paragraf ini memaparkan tentang pendidikan adalah hal yang penting yang harus dirasakan oleh anak cucu kita. Hal ini bisa dilaksanakan pendidikan juga menjadi faktor penentu suksesnya seseorang di masa depan atau yang akan datang. Silahkan baca dan simak baik-baik paragraf persuasi pendidikan. Nah, ini ada juga teks persuasi pendidikan lainnya tentang motivasi diri. Ayo raih prestasi sedini mungkin. Nah, di sini memaparkan setiap manusia di dunia ini pasti ingin sekali bisa berprestasi karena prestasi adalah suatu hal yang sangat membanggakan baik bagi diri sendiri maupun orang tua. Orang tua mana sih yang tidak bangga terhadap anaknya yang berprestasi? Nah, ini juga contoh dari teks pidato pendidikan. Nah, jenis pidato berikutnya adalah persuasi politik. Nah, di dalam persuasi politik dipakai pasti dalam bidang politik oleh orang-orang atau tokoh yang berkecimpung dalam bidang politik atau juga kenegaraan. Nah, kalian juga bisa perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini adalah contoh paragraf persuasi politik. Di sini dipaparkan sebentar lagi pemilihan umum tiba. Ayo gunakan hak pilih kita untuk memilih calon presiden yang terbaik untuk negeri ini. Ingat, masa depan kita 5 tahun ke depan bergantung dengan pilihan Anda. Nah, di sini memaparkan tentang pemilihan umum, tentang hak pilih, termasuk dalam paragraf persuasi politik. Yang ketiga, jenis persuasi adalah persuasi advertensi. Nah, persuasi advertensi ini berupa iklan yang dimanfaatkan, terutama dalam dunia usaha, untuk memperkenalkan suatu barang atau bentuk jasa tertentu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari persuasi advertensi. Judulnya, gunakanlah pasta gigi pasti bersih. Pasti bersih ini misal salah satu merek dari sebuah pasta gigi. Pasta gigi pasti bersih terbuat dari bahan alami tanpa bahan kimia sedikit pun. Sangat baik untuk kesehatan gigi Anda. Hal ini dikarenakan bahan-bahan alami yang terbuat dari bahan alami beserta daun mint dan campuran susu yang bisa memutihkan gigi sekaligus memastikan kuman yang ada di dalam gigi akan hilang. Nah, beberapa kalimat ini yang ada di dalam paragraf advertensi itu mengajak kita untuk memperkenalkan suatu barang atau jasa yang disampaikan. Jenis persuasi berikutnya yakni persuasi propaganda. Nah, objek yang disampaikan dalam persuasi ini adalah informasi. Tentunya tujuan persuasi propaganda tidak hanya berhenti pada penyebaran informasi saja. Lebih dari itu, dengan informasi diharapkan pembaca atau pendengar mau dan sadar untuk berbuat sesuatu. Persuasi propaganda ini sering juga dipakai dalam kegiatan kampanye. Isi kampanye biasanya berupa informasi dan ajakan. Nah, contoh dari persuasi propaganda tadi berupa kampanye atau ajakan, jangan terbersih bahwa kampanye hanya di bidang politik. Di sini, di propaganda contohnya menyantap mie instan dengan nasi putih adalah kelaziman yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Di dalam propaganda ini, dia memaparkan tentang tidak dianjurkan memakan mie instan bercampur dengan nasi putih yang nantinya efeknya tidak baik dan akan mengakibatkan obesitas. Nah,
Jadi kampanye di sini tidak kampanye politik, tapi kampanye bisa berupa informasi atau ajakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, sekarang dapat kita simpulkan dari paparan-paparan sebelumnya. Jadi pidato persuasif itu adalah jenis pidato yang bertujuan untuk menarik perhatian para pendengar atau pembacanya dan memengaruhi serta sifatnya itu mengajak atau membujuk para pendengar supaya mereka menjadi yakin dan mau mengambil tindakan, bahkan melakukan sesuai dengan tujuan pidato tersebut. Nah, selain penjelasan dari pidato persuasif, juga kita bisa memahami jenis dari pidato persuasif tersebut. Nah, yang pertama tadi persuasi pendidikan, persuasi politik, persuasi advertensi, dan persuasi propaganda. Ya, kita bertemu lagi untuk pertemuan berikutnya nanti tetap dengan materi pidato persuasif dengan tujuan pembelajaran yang berbeda. Terima kasih.